Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kondisi market. Jadi kita lihat ini market kripto mengalami koreksi yang cukup lumayan. Dari 3,14 triliun ini kita lihat terjadi koreksi market sebesar 1,38%, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat di sini hampir semua koin-koin utama mengalami pendarahan kecuali Bitcoin. Kita akan melihat di sebuah laporan dari AMB Crypto menganalisa apa yang menyebabkan market kripto mengalami penurunan drastis, teman-teman. Jadi ini ada sebuah artikel dengan judul mengapa dunia kripto atau market kripto turun hari ini, dan di sini kita akan menganalisis faktor-faktor utama di balik tren pasar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini yang akan dibahas adalah skandal Libra, kemudian dominasi Bitcoin yang meningkat dan ketidakpastian makro yang telah memberikan tekanan bearish lebih besar kepada pasar kripto, teman-teman. Kemudian sentimen pasar kripto yang lemah berlanjut hingga minggu ini. Kemudian menurut beberapa analis dari Bernstein ini menyatakan bahwa Bitcoin ini bisa memasuki fase berikutnya dari bull run, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media ini bahwa kripto melanjutkan kerugian akhir pekannya di minggu ini karena kapitalisasi pasar turun dari 3,3 triliun US dollar menjadi 3,15 triliun US dollar. Itu berarti 150 miliar lenyap dari market dalam waktu 3 hari, teman-teman. Kemudian selama periode yang sama itu Solana juga mengalami penurunan paling tajam, harga turun 15% dan jatuh di bawah 170 US dollar. Kemudian XRP menyusul dengan kita lihat di sini penurunan 8%, tetapi harga masih ada di atas 2,5 US dollar, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin, ini Bitcoin kalau kita lihat ini hanya turun kurang dari 3%, sementara Ethereum hanya 2%, menunjukkan performa kuat meskipun pasar lemah secara keseluruhan, teman-teman. Ini saya besarkan lagi biar enak ngelihatnya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pasar kripto ini semakin lesu di tengah ketidakpastian makro dan diperparah dengan adanya skandal meme coin yang bernama Libra, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa komentar bahwa Bitcoin dominasi Bitcoin telah naik menjadi kurang lebih 60%, mencapai level tertinggi dalam 4 tahun karena Ethereum dan altcoin lainnya itu terus mengalami underperform. Kemudian skandal rug pull Libra yang baru-baru ini melibatkan Presiden Argentina Javier Milei ini semakin meredupkan sentimen terhadap altcoin dan meme coin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin sendiri telah dibatasi sejak jeda suku bunga hawkish Fed pada bulan Januari. Jadi kita lihat di sini, tapi yang memang yang paling parah itu adalah skandal Libra, teman-teman. Itu mendominasi, mempengaruhi sentimen market karena Presiden Argentina itu jualan token meme, ternyata dia rug pull. Kelihatannya dia mau niru-niru Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang mengeluarkan koin Trump, tetapi dia diancam untuk diturunkan sebagai jabatan sebagai presiden, teman-teman. Jadi mau niru-niru tapi tidak sama gitu. Nah, sekarang dengan adanya sentimen market yang
hancur karena adanya skandal Libra ini teman-teman. Ini banyak orang melarikan uangnya ke Bitcoin teman-teman, karena untuk koin-koin lain kelihatannya mulai kehilangan kepercayaan. Tetapi kita akan lihat untuk update real time hari ini tanggal 19 pada saat video ini saya buat. Ini Bitcoin kelihatannya dalam 24 jam mulai ada tanda-tanda kenaikan 0,03%. Kemudian untuk Ethereum sendiri ini mengalami kenaikan sebesar 1% teman-teman. Jadi diperdagangkan di angka 2.687 US dollar per satu Ethereum. Sementara untuk Bitcoin sendiri ada di angka 95.357. Kemudian untuk XRP masih bertahan di angka 2,5 US dollar, mengalami koreksi sebesar 1,52% dalam 24 jam. Untuk BNB performanya sangat luar biasa teman-teman. Jadi menurut saya untuk BNB termasuk melawan arus. Ini dalam 24 jam mengalami kenaikan sebesar 0,65%, diperdagangkan di angka 654 US dollar. Solana sendiri dalam 1 minggu terakhir 16-14%, dan ini kelihatannya hari ini mulai naik pelan-pelan, naik dalam 24 jam sebesar 1,14%. Jadi hari ini Solana diperdagangkan di angka 166,91 US dollar. Kemudian untuk Dogecoin ini diperdagangkan di angka 0,2513. Dalam 24 jam terakhir mulai merangkak naik teman-teman sebesar 0,58%. Nah, yang kasihan ini Cardano teman-teman. Ini Cardano peringkat ke-9 di CoinMarketCap, tapi sangat-sangat underperform. Ini enggak kenapa ini kok Cardano ini kok kelihatannya hidup segan mati tak mau teman-teman. Ini ada diperdagangkan di angka 0,74. Pada saat koin-koin lain mulai naik, dia tetap turun terus teman-teman. Ini malah minus 4,74%, dan 7 hari terakhir ini minusnya 2,65%. Nah, yang menarik adalah ini koin andalan saya teman-teman. Ini yang saya heran, pada saat koin-koin buatan Amerika itu mengalami kehancuran, ini Tron kenapa kok naik teman-teman? Mungkin ini saya cari-cari beritanya belum ketemu, tetapi saya punya asumsi bahwa pada saat orang tidak percaya dengan token-token Amerika, maka orang akan berlari ke arah produk Cina teman-teman. Nah, ini Tron TRX ini walaupun Bitcoin kemarin merah, dia tetap hijau sendiri teman-teman. Dia kita lihat di sini diperdagangkan di angka 0,243 US dollar per satu token Tron TRX. 24 jam juga 2,43%, naiknya dalam 7 hari terakhir 2,2%. Artinya kalau misalkan ekonomi Amerika terpuruk, kemudian industri kripto Amerika terpuruk, bisa jadi orang akan lari ke token-token Cina, dan dalam hal ini Tron TRX adalah salah satu token dari negeri Cina yang performanya luar biasa. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang kondisi market yang lagi hancur lebur karena sentimen market ini dipengaruhi oleh adanya skandal Libra, di mana Presiden Argentina jualan koin meme kemudian merakpul rakyatnya sendiri teman-teman. Tetap semangat dan tetap hati-hati menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.